Hai, kembali lagi di channel Otatik. Pada video kali ini, gue mau membawa kalian ke perjalanan gue dalam mencari PC bekas. Di sini, gue bakal memberikan penjelasan terhadap part-part apa aja yang gue pilih dan cara mencari part tersebut. Oke, kalau begitu, mari kita mulai. Pertama-tama, kenapa bekas? Menurut gue pribadi, sekarang adalah waktu yang sangat buruk untuk membuat PC baru. Kenapa? Karena bisa kita lihat ya, perkembangan dunia komputer, khususnya di bagian CPU itu lagi gila banget. Prosesor low-end Ryzen 3300X seharga $120 atau 1,8 juta rupiah bisa menyamai performa Intel Core i7 7700K yang harga pas rilisnya itu $350 atau hampir 5 juta rupiah. Perbedaan harganya hampir 3 kali lipat untuk performa yang sama. Dan rumornya, tahun ini Ryzen bakal makin menggila lagi. Jadi, saran gue kalau mau beli PC, mending beli second dulu deh. Daripada beli sekarang, ntar tahun depan udah ketinggalan jauh. Dan, kalau dari sisi VGA, juga sama. Si Nvidia mau keluarin VGA baru berbasis Ampere yang dijamin bakal lebih kenceng. Dan dari sisi AMD juga bakal ngeluarin VGA berbasis RDNA 2 yang bakal dipakai di PS5. Ya, jadi kalau kalian beli komponen baru sekarang, bakal ketinggalan banget di akhir tahun. Bang, kalau gue beli second, pasti kan lebih ketinggalan lagi performanya. Eits, nggak gitu sob. Jadi, fun fact nih ya, Intel ini lumayan kayak binatang cara mainnya. Dia tahu nih, dari tahun 2006, si AMD itu udah mulai ketinggalan dari Intel. Dan, jadinya si Intel ngerasa, ngapain gue kerja capek-capek? Si AMD aja udah gak bisa ngejar gue, mending gue santai-santai aja. Jadinya, performa chip Intel setiap generasinya itu paling cuma meningkat 5-10% doang. Padahal, dulu tuh setiap generasinya bisa meningkat sampai 50%. Ibaratnya nih ya, kalau tahun ini baru beli PC baru, tahun depan udah kerasa antik PC-nya. Jadi, menurut gue pribadi, prosesor Intel dari tahun 2013 sampai 2019, perbedaan setiap generasinya itu nggak terlalu signifikan. Apalagi buat gaming. Ya, sami mawon lah. Nah, jadi sebelum kita mulai berbelanja, kita harus tahu dulu nih, apa aja yang mau kita beli dan budgetnya berapa. Ini adalah bagian yang penting, supaya kita bisa fokus mencari part yang kita inginkan dan nggak kabur dari budget. Oke, yang pertama adalah CPU. Gua mau minimal Core i5 dari generasi ke-6 atau biasa disebut Skylake. Kenapa? Karena menurut gua, CPU ini udah berada di titik yang pas. Umurnya yang sudah cukup tua ya, udah 4 tahun lalu dirilisnya, jadi harganya harusnya udah cukup murah. Tapi performanya masih mumpuni banget. Target gua untuk prosesor ini ada di harga 1,8 juta lah. Selanjutnya adalah motherboard. Di sini nggak usah pakai motherboard yang mahal, toh nggak ngaruh ke gaming experience juga kok. Cukup motherboard dari seri H110 atau B150 aja, tergantung harganya. Jadi budget gue untuk motherboard adalah Rp600.000. Selanjutnya untuk GPU, gue memilih untuk memakai AMD RX 580 varian 4 atau 8GB, yang mana aja asal harganya cocok. Kenapa RX 580? Pertama, ini GPU tuh udah cukup tua ya, tapi performanya itu masih sangat bagus. Jadi, semua game kompetitif seperti Fortnite, CSGO, Dota, semua bisa dilibas dengan setting ultra FPS 100++. Alasan kedua adalah, gue mau bikin Hackintosh, jadi harus pakai VGA dari AMD. Alasan ketiga adalah, GPU ini tuh dulu sering banget dipakai buat mining, jadi harga secondnya udah jatuh banget. Tapi jadinya kita harus pinter-pinter nyari VGA, dan kita juga harus bisa ngetes. Nanti gue bakal kasih tahu cara ngetesnya. Oh iya, untuk GPU ini budget gue ada di 1,5 juta. Untuk media penyimpanan, di sini gue memakai hard disk 1 TB dan 2 SSD dengan kapasitas 250 GB. Untuk hard disk sendiri, budget gue ada di 600.000 dan SSD masing-masing di 800.000 rupiah. Selanjutnya, untuk power supply, gue mau minimal 80+ dan dari merek yang terkenal kayak EVGA, Crosshair, Seasonic, dan sejenisnya. Di sini menurut gue kita nggak boleh pelit-pelit ya untuk power supply, karena kalau sampai kita beli power supply murah dan power supply-nya rusak, dia bakal bisa ngerusak satu sistem PC kita. Jadi budget gue untuk power supply ini ada di Rp800.000. Selanjutnya untuk RAM, karena PC ini udah cukup tua ya, jadi gue nggak usah pakai RAM dengan speed yang kencang. Ya cukup dengan speed 2100 mHz aja udah cukup sih, sehingga harga RAM-nya juga jadi murah. Jadi di sini gue mau yang minimal 8GB dengan dual channel dengan budget Rp500.000. Untuk case sendiri gue nggak gitu peduli sih ya, karena gue lebih pentingin performa dibandingkan fisik. Jadi ya case apa aja asal harganya di 400.000 juga oke lah. Berarti total budget gue untuk PC ini adalah di 7,8 juta rupiah. Ini udah net banget, no Afgan, no Rosa. Oke, sekarang waktunya kita belanja.
Sekarang gue mau pilih prosesornya dulu nih. Kita coba cari nih, Core i5 8500 deh. Oke, di sini gue ketemu yang paling murah itu ada di 2,25 juta. Itu pun gak ada heatsink, box, jadi batangan doang. Menurut gue nggak dulu deh. Lagian juga over budget juga kan. Gue pengen iseng nih, pengen nyari Core i5 8600. Wah, gila. Ini lebih parah. Masa harganya 3 juta rupiah? Gue dengan 3 juta rupiah bisa beli Ryzen 3600 yang performanya bisa jauh lebih bagus. Gila sih, ini gak masuk akal harganya secondnya nih. Oke. Sekarang kita coba turun ke Core i5 7600 deh. Gila. Di sini, gue ketemu yang paling murah itu di 2,5 juta. Woi Bambang, Core i5 8600 ada yang jual di 2,25 juta. Masa 7600 jualnya lebih mahal? Ini gak ngotak sih. Gue jadi penasaran, Core i7 7700 tuh berapa sih harganya? Ini ada yang 2,85 juta sih. Sebenarnya kalau kita ngelihat harga Core i5 7600 masih masuk akal. Tapi kalau kita banding sama Ryzen 3300X yang harganya cuma 1,8 juta tapi performanya sama, cuma orang mabok yang bakal pilih Core i7 7700 ini. Oke, balik lagi. Di sini gue akhirnya memilih Core i5 6600 dengan harga 1,825. Ya lewat budget 25.000 masih oke lah. Selanjutnya untuk VGA. Nah, di sini gue yakin lebih manusiawi lah harganya. Kalau VGA kita usahain cari yang bukan bekas mining. Buat bedainnya sih susah-susah gampang. Cuman di sini gue bakal coba kasih tahu tips dan triknya. Tips pertama adalah usahain beli VGA yang masih ada dusbox originalnya. Kenapa? Karena biasanya kalau orang yang pakai VGA cuma buat mining, mereka biasanya bakal ngebuang dusboxnya. Soalnya mereka kan beli VGA nggak cuma satu doang. Berarti bakal banyak tuh box-boxnya. Mereka nggak mau simpen boxnya, jadi mereka buang deh. Tips kedua adalah dari port displaynya. Ini adalah cara paling gampang untuk membedakan kartu yang udah bekas di mining atau belum. Kenapa? Karena kalau port display dari VGA-nya cuma punya satu, yaitu DVI, bisa dipastikan itu bekas mining. Karena VGA biasa tuh punya banyak display output seperti HDMI, DVI, DisplayPort, dan sejenisnya, nggak cuma satu port doang. Jadi yang kayak gini nih bakal kita skip soalnya dipastikan ini bekas mining. Walaupun harganya menggiurkan sih. Nah, kalau yang ini gue ketemu udah cukup oke nih. Nggak ada tanda-tanda aneh. Walaupun dia foto VGA ini udah di luar PC alias sudah nggak tercolok di PC. Menurut gue pribadi kalau orang mau jual barang second, ya mereka pasti males lah dikeluarin dari PC terus difoto. Mereka pasti foto barang PC-PC-nya. Jadi ini sebenarnya agak mencurigakan dikit. Jadi coba kita cek tokonya. Nah, di sini kelihatan kan dia udah pernah jual VGA RX 580 juga. Mana mungkin ada orang beli 2 RX 580. Pasti ini bekas mining juga. Oke, jadi pas gue lagi nyari-nyari part, ternyata ada penawaran yang lebih menarik nih. Oke, jadi pas gue lagi nyari-nyari part lagi, ternyata ada penawaran yang lebih menarik nih. Setelah berkelana di berbagai online shop, saya menemukan beberapa PC yang sudah jadi dan siap dipakai. Keuntungan dari beli PC yang udah jadi adalah terkadang harganya lebih murah daripada kita rakit sendiri. Dan juga kita nggak usah repot-repot rakit sendiri. Kekurangannya adalah terkadang part-part yang udah ada di PC tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita tetap harus keluarin duit untuk mengupgrade PC tersebut sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini gue ada 7 kandidat yang sangat menggiurkan. Di sini gue bakal jelasin apa yang gue suka dan tidak suka dari setiap PC tersebut. Yang pertama adalah PC ini. Ini adalah PC rakitan bekas kantor. Harganya cuma 3,6 juta. Dapat layar lagi. Speknya sih lumayan ya, dapat Core i5 7400, RAM 4GB, hard drive 500GB, cuman PR-nya juga lumayan banyak. Kita harus nambah RAM, nambah VGA, dan 2 SSD. Jadi estimasi totalnya gue bakal keluarin 7,8 juta. Agak di luar budget sih, walau speknya sangat menggiurkan. Selanjutnya ada ini, dia pakai Core i5 7600 dengan RAM 8GB, hard disk 1TB, dan power supply yang sangat bagus. Dia minta 5,4 juta. Dengan kondisi ini, gue harus beli VGA, SSD 2 biji, belum ongkir dari Bali. Ya, gue estimasi bakal kena di 8,7 juta. Terlalu di luar budget, walau spek dan penampilan sangat bagus. Selanjutnya ada PC dengan Core i5 7400, cooler Antec, jadi bukan stock cooler ya. Hard drive 1TB dan RAM 8GB. Power supply-nya sih agak kurang sebenarnya, tapi masih bisa dipakai lah. Dan ada 1050 Ti. Kan gue mau pakai AMD ya, jadi gue harus ngejual 1050 Ti-nya dan beli VGA baru beserta 2 SSD, sehingga harga akhirnya bisa di 8,5 juta.
Selanjutnya ini ada yang sama persis kayak yang sebelumnya, bedanya dia pakai Core i5 7600 jadi lebih bagus dan pakai PSU yang jauh lebih bagus. Tapi tetap kalau mau sesuaiin sama spek gue harus keluarin 8,5 juta untuk upgrade VGA dan SSD. Tapi sebenarnya kalau kalian mau beli PC ini dengan 6,6 juta sih sangat worth it ya, performanya masih oke banget. Jadi kalau kalian mau beli PC cuma buat gaming, nggak mau bikin Hackintosh, ini sangat worth it. Nah, selanjutnya ini ada yang menarik nih. Di sini dia pakai Core i5 7400, RAM 8GB, dan dia pakai water cooling beserta SSD dari Samsung. Dia minta 6,5 juta. Sampai sekarang sebenarnya ini yang paling worth it. Yang gue nggak gitu suka dari ini adalah gue harus ganti PSU-nya karena power supply-nya itu abal-abal. Dan gue harus nambah satu VGA dan satu SSD lagi. Total gue bakal keluarin 8,75 juta kalau gue ambil yang ini. Ya over budget banget sih. Selanjutnya ada PC barebone ini ya, dia pakai Core i5 7400 dengan RAM 8GB dan power supply yang bagus, hard drive 500GB. Jadi dengan spek ini, gue cukup menambah 1 VGA dan 2 SSD aja. Sehingga total duit yang gue harus keluarin ada di 6,9 juta. Nah, ini baru PC second yang worth it dengan harga yang masih masuk akal. Yang gue suka dari PC ini adalah kita tinggal beli VGA yang kita mau pasang langsung jalan, gak usah ganti apapun lagi. Gue sebenarnya hampir beli yang ini kalau gue gak ketemu yang terakhir ini nih. Yang terakhir ini, dia pakai Core i5 6500, VGA RX 580, RAM 8GB, hard drive 500GB, dan yang menarik adalah dia pakai NVMe SSD dari Crosshair yaitu MP510, salah satu SSD NVMe terbaik yang ada di pasaran sekarang. Dia juga cuma minta 5,5 juta. Yang gue suka dari ini adalah dia udah pakai VGA AMD, jadi gue cuma perlu ganti power supply dan nambah satu SSD lagi, sehingga gue cukup ngeluarin 6,95 juta. Walau harga yang ini sama kayak yang sebelumnya, gue lebih memilih yang ini karena VGA AMD-nya dia pakai merek bagus, yaitu MSI. Dan VGA-nya 8GB lagi, bukannya 4GB. Dan feeling gue ini bukan bekas mining, soalnya itu PC buat gaming. Oke, jadi dengan Movie Magic, PC-nya udah sampai dan ada di balik packing kayu ini. Mari kita unboxing. Oh iya, ini tips buat kalian ya. Kalau kalian mau beli PC secara utuh dan dikirim via kurir, pastiin suruh sellernya untuk melepas VGA-nya dan masukin VGA-nya ke box dan dikirim terpisah. Kenapa? Karena pas pengiriman, mau dia pakai packing kayu, pasti bakal kebanting-banting sama si kurir dan bisa bikin VGA-nya copot. Kalau VGA-nya copot, bisa dijamin VGA itu rusak. Oke, jadi setelah kita unboxing, ada dua masalah kecil nih. Kayak yang gue bilang tadi, dalam pengiriman barang pasti dibanting-banting, sehingga komponen bisa ada yang rusak. Dan tentu saja, di sini yang jadi korban adalah CPU cooler saya. Jadi CPU cooler saya di sini kakinya ada dua yang patah. Tapi nggak masalah karena CPU cooler bawaan Intel tuh murah, cuma 35.000. Masalah kedua adalah sebenarnya ini saya agak ketipu sih pas beli ini. Pas saya lagi ganti coolernya, ternyata ini ada Core i5 versi T, yaitu versi irit daya. Di mana chip normal bisa makan 60 watt, ini cuma makan 35 watt, tapi performanya juga ikut kepotong. Saya sih agak sedikit kecewa ya, cuman ya udahlah, nggak gitu ngaruh ke gaming juga. Oke, jadi seperti yang gue bilang, gue bakal ganti power supply-nya ke merek Crosshair CX550 ini yang gue beli seharga 700.000. Dan di sini gue juga udah ada SSD dari Samsung 860 EVO seharga 550.000 second. Gue sebenarnya mau beli SSD baru buat ini, cuman ketemu yang ini murah baru dipakai 28 hari. Ya udahlah, lumayan irit 200.000. Jadi, total duit yang gue keluarin untuk PC ini adalah 5,5 juta ditambah 550.000 untuk SSD dan 700.000 untuk power supply. Jangan lupa untuk mengurangi 350.000 hasil ngejual power supply yang lama. Jadi harga akhirnya menjadi 6,4 juta rupiah. Dengan 6,4 juta rupiah, performanya gimana bang? Jadi, di sini gue sudah melakukan tes terhadap beberapa game. Semua game ini memakai settingan 1080p untuk resolusi dan ultra detail atau mentok ke kanan. Untuk game pertama adalah Apex Legends. Di sini gue mendapatkan FPS rata-rata di 90. Selanjutnya ada Valorant. Dengan settingan semua maksimal, gue mendapatkan FPS rata-rata di 140. Benar-benar sangat memuaskan. Dan untuk game paling populer satu dunia, yaitu CSGO, dengan semua settingan mentok ke kanan, FPS rata-rata ada di 120. Dan sebagai bonus, kalau kalian suka main game seperti Fortnite, gue mendapatkan FPS rata-rata di 60. Tapi kalau kalian mau menurunkan kualitas grafisnya ke medium, kalian bisa mendapatkan 100 FPS. Kalau kita beralih ke game AAA seperti Assassin's Creed Syndicate, kita bisa dapat di 30 FPS rata kanan. Sebenarnya saya agak kaget melihat data ini, soalnya biasa saya main itu ada di 50 FPS-an. Mungkin karena saya melakukan screen recording saat melakukan pengetesan ini, makanya ada beban lebih di GPU saya, jadinya FPS-nya juga ikutan drop.
Untuk game AAA selanjutnya sebenarnya saya mau kasih lihat GTA 5, cuman entah kenapa dia nggak mau loading kalau lagi screen recording. Jadi saya kasih KW-nya aja ya, Watch Dogs. Di sini dengan setting ultra juga di 1080, saya dapat rata-rata 90 fps ya. Kalau lagi nyetir sih kadang suka turun ke 40, tapi rata-rata sih di 60 kalau lagi nyetir ya. Ya pokoknya saya sih puas ya dengan 5,5 juta bisa main semua game dengan ultra detail dan FPS yang tinggi juga. Jadi konklusinya adalah beli barang second bukan berarti barang jelek atau barang murahan. Asal kalian mau nyari, pasti bisa nemu harta karun. Dan kalau kalian mau cari barang second, kalian harus gigih mencari semua online shop yang ada. Serta harus sabar, kalau hari ini nggak ketemu, cari lagi besok sampai ketemu. Di video selanjutnya, gue bakal nge-share cara install Hackintosh di PC ini memakai Clover. Jadi kalau kalian tertarik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Itu dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.